Salam, perkenalkan nama saya Kodi Zamuni, NIM 23320014. Kelas A, Prodi Pendidikan. Baik, di sini saya akan membuat tugas buku teaching yang kelima, yaitu tentang kepemimpinan transformasional dan pembelajaran kelompok kecil pada materi sepak bola. Baik, yang pertama itu konsep kepemimpinan transformasional. Secara konsep kepemimpinan transformasional dalam mata kuliah micro teaching merupakan pengalaman mahasiswa bertindak sebagai koordinator kelompok kecil untuk membantu rekan sejawat meningkatkan keterampilan mengajar materi sepak bola. Pembelajaran dalam kelompok kecil dirancang agar berlangsung secara kolaboratif, komunikatif, dan saling mendukung sehingga setiap anggota kelompok dapat belajar, berkembang, dan memperbaiki keterampilan mengajarnya secara bersama-sama. Dalam konteks ini, koordinator kelompok tidak hanya bertugas mengatur kegiatan pembelajaran, tetapi juga memberikan motivasi, menjadi teladan, membangun kerjasama, serta membantu rekan sejawat menemukan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi ketika mengajarnya teknik dasar sepak bola seperti passing, kontrol, dribbling, shooting, atau heading. Dan kerjasama tim dengan kepemimpinan transformasional, koordinator mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, saling menghargai, dan mendorong setiap anggota kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Baik, yang kedua itu indikator keterampilan transformasional. Yang kedua itu indikator kepemimpinan transformasional. Berdasarkan skala kepemimpinan transformasional, terdapat 7 indikator utama yang diterapkan dalam kegiatan micro teaching pada materi sepak bola. Yang pertama itu visi, yang kedua pengembangan anggota, yang ketiga kepemimpinan sportif, yang keempat pemberdayaan, yang kelima berpikir inovatif, yang keenam pemimpin dengan contoh, ketujuh karismatik. Yang pertama itu visi, mampu menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga seluruh anggota kelompok memahami target yang ingin dicapai dalam pembelajaran teknik dasar sepak bola. Yang kedua itu pengembangan anggota. Pengembangan anggota memberikan bimbingan arahan
dan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya melalui latihan, observasi, dan refleksi. Yang ketiga itu kepemimpinan suportif. Kepemimpinan suportif memberikan motivasi, penghargaan, serta umpan balik yang membangun terhadap hasil praktik mengajar setiap anggota kelompok. Yang keempat itu pemberdayaan. Pemberdayaan menumbuhkan secara percaya diri, tanggung jawab, kerjasama, dan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok selama proses pembelajaran sepak bola. Yang kelima itu berpikir inovatif. Berpikir inovatif mengajak anggota kelompok untuk mencari solusi kreatif terhadap berbagai permasalahan yang muncul selama pembelajaran teknik dasar sepak bola. Yang keenam, memimpin dengan contoh. Memimpin dengan contoh menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan kemampuan yang mengajar yang benar sehingga menjadi teladan bagi anggota kelompok. Yang ketujuh itu karismatik. Karismatik mampu menginspirasi, membangun semangat, serta meningkatkan kepercayaan diri kepada kelompok anggota dalam melaksanakan praktik mengajar. Baik, yang ketiga itu operasionalisasi dalam meningkatkan keterampilan mengajar rekan sedang. Baik. Yang ketiga itu operasionalisasi dalam meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat. Baik, sini coba menjelaskan. Operasionalisasi konsep dan tujuan indikator tersebut diwujudkan melalui peran mahasiswa sebagai koordinator kelompok dalam metode pembelajaran terintegratis, model pembelajaran. Koordinator bertugas mengumpulkan hasil observasi menggunakan instrumen penilaian. Pemimpin fokus group discussion atau yang disebut FGD mengidentifikasikan permasalahan pembelajaran serta membantu anggota kelompok menemukan solusi untuk meningkatkan keterampilan mengajar serta meningkatkan keterampilan mengajar materi sepak bola. Berikut implementasi langkah-langkahnya. Yang pertama itu tahap persiapan dan penyamaan visi. Baik, koordinator mengumpulkan seluruh anggota kelompok, menjelaskan tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan mengajar, serta membagi tugas secara adil, seperti menentukan siapa yang berperan sebagai guru,
peserta didik dan penilai sejawat. Contohnya materi sepak bola. Nah, koordinator mengatakan, teman-teman, target pembelajaran minggu lalu adalah agar setiap mahasiswa mampu mengajarkan teknik dasar sepak bola dengan baik, mulai dari passing, kontrol, dribbling, hingga shooting. Mari kita saling mengamati, memberikan masukan yang membangun dan bekerja sama agar mampu mengajar kita semakin meningkatkan. Melalui penyamaan visi tersebut, seluruh anggota memahami tujuan dan memiliki tanggung jawab yang sama dan dalam mendukung keberhasilan kegiatan micro teaching. Yang kedua itu B. B itu tahap eksperimen dan memberi contoh. Nah, koordinator menjadi orang pertama yang melakukan simulasi mengajar sebagai bentuk keteladanan. Koordinator memperagakan cara mengajar sesuai indikator dalam instrumen penilaian sehingga dapat menjadi contoh bagi anggota kelompok lain. Contohnya materi sepak bola. Koordinator mempraktikkan pembelajaran dengan yang pertama itu menjelaskan pengertian dan tujuan sepak bola. Yang kedua itu memperagakan teknik passing menggunakan kaki bagian dalam secara benar. Yang ketiga itu menjelaskan teknik kontrol agar bola mudah dikuasai. Yang keempat, bimbingan siswa melakukan latihan dribbling melewati rintangan secara bertahap. Yang berikut, memperagakan teknik shooting ke arah gawang dengan posisi tubuh yang benar. Yang berikut itu memberikan koreksi apabila posisi kaki, posisi tumpuan kaki dan arah pandangan atau ayunan kaki siswa masih kurang tepat. Yang berikut itu menutup latihan dengan permainan sederhana yang melibatkan kerjasama tim. Melalui keteladanan tersebut, anggota kelompok memperoleh gambaran tentang cara mengajar yang efektif dan sistematis. Baik, C itu tahap analisis masalah dan berpikir inovatif. Ketika terdapat mereka sejawat yang mengalami kesulitan mengajar, koordinator memimpin diskusi kelompok untuk menemukan penyebab masalah dan solusi yang tepat melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Contoh materinya itu misalnya contoh materi sepak bola. Misalnya peserta didik terlihat kurang antusiasi mengikuti latihan passing. Koordinator mengajukan pertanyaan, mengapa tadi siswa kurang bersemangat saat latihan passing? Bagaimana jika latihan kita ubah menjadi permainan mengoper bola secara berkelompok atau berkompetisi passing berpasangan agar siswa lebih aktif dan termotivasi.
Yang berikut itu D. Baik, berikut itu D. Tahap evaluasi, dukungan dan apresiasi. Koordinator mengumpulkan seluruh hasil observasi dan penilaian sejawat, kemudian memberikan umpan balik secara objektif, disertai motivasi dan apresiasi terhadap perkembangan setiap anggota kelompok. Contohnya itu, secara keseluruhan, cara kamu membuka pembelajaran sudah baik karena diawali dengan apresiasi dan pemanasan yang sesuai. Penjelasan teknik passing dan kontrol sudah cukup jelas, namun saat praktik kamu masih lebih banyak membimbing siswa yang sudah mampu melakukan teknik dengan baik. Pada pertemuan berikutnya, cobalah memberikan perhatian yang sama kepada seluruh siswa, terutama mereka yang masih mengalami kesulitan dalam mengontrol dan mengoper bola. Saya yakin jika kamu lebih aktif berkeliling memberikan bimbingan dan koreksi, kemampuan mengajarmu akan semakin meningkatkan. Baik, umpan balik tersebut tidak hanya menunjukkan kekurangan, tetapi juga memberikan motivasi agar rekan sejawat terus berkembang. Baik, kesimpulannya itu, penerapan kepemimpinan transformasional dalam pembelajaran di guru teaching sepak bola memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar menjadi pemimpin yang mampu menginspirasikan bimbingan, motivasi, dan memberdayakan rekan sejawat. Melalui penyamaan visi, pemberian keteladanan dan mengajar diskusi pemecahan masalah secara kreatif dan evaluasi yang objektif dan konstruktif mahasiswa. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan mengajar teknik dasar sepak bola seperti passing, kontrol, dribbling, shooting, dan konservatif. Dengan demikian pembelajaran kelompok kecil menjadi lebih efektif, kolaboratif, dan mampu mempersiapkan mahasiswa sebagai calon guru pendidikan jasmani yang profesional, kompeten, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.